Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang relevansi ekologi dengan teknologi rekayasa logistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faiza Fahda dengan NIM 234127, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Logistik, Politeknik Sinarmas Bogor. Pada slide pertama ini, saya akan membahas tentang ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang artinya rumah atau lingkungan, logia yang artinya ilmu. Maka ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Menurut Miller, ekologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang hubungan timbal balik di antara organisme serta sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Selanjutnya, logistik. Logistik adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang, penyimpanan barang, manajemen, dan pengadaan transportasi untuk kebutuhan distribusi. Untuk di era saat ini, kata logistik sendiri merancu kepada jasa pengiriman barang untuk keperluan pemindahan barang yang sering dilakukan masyarakat. Logistik berkelanjutan. Logistik berkelanjutan juga dikenal sebagai logistik ramah lingkungan, mengacu pada berbagai tindakan yang diambil untuk meminimalkan dampak lingkungan dari perusahaan dalam rantai pasokan, mulai dari pemrosesan bahan mentah hingga pengiriman produk akhir ke konsumen. Nah, apa sih relevansi ekologi dengan logistik? Transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam bidang logistik adalah salah satu penyebab emisi karbon dioksida terbesar. Namun hal ini bukan satu-satunya kekuatan pendorong produksi gas rumah kaca di industri ini, karena dampak lingkungan yang terlalu buruk bagi semua orang jika tidak ditangani. Logistik berkelanjutan dan manajemen rantai pasokan harus menjadi prioritas utama. Nah, ini dia beberapa alasan mengapa logistik berkelanjutan itu penting. Yang pertama, menurunkan emisi secara keseluruhan. Setiap mil perjalanan sama dengan tambahan gas rumah kaca di atmosfer. Seseorang dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan untuk mesin atau rute pengiriman yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, mengurangi limbah. Selain bahan bakar, kendaraan pengangkut dan mesin lainnya memiliki suku cadang yang dapat mengalami keausan seiring berjalannya waktu. Dengan solusi ramah lingkungan, harapan hidup material ini akan meningkat. Contoh logistik berkelanjutan yang sederhana namun efektif untuk hal ini adalah penerapan tanpa kertas. Yang ketiga, selaras dengan peraturan. Sejak istilah keberlanjutan menjadi populer, banyak kebijakan telah dirancang dan dijadikan undang-undang di berbagai negara. Kegagalan untuk mematuhi aturan-aturan ini berarti denda, hukuman, dan bahkan tanggung jawab pidana. Selanjutnya, meningkatkan hubungan pelanggan. Masyarakat mengharapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang mereka dukung. Dan dengan munculnya media sosial, praktik baik akan dihargai oleh jutaan orang. Sebaliknya, keputusan yang buruk akan dihindari dalam sekejap. Meningkatkan keuntungan. Memang benar, go green bisa memakan biaya yang cukup mahal. Namun, dengan manajemen logistik berkelanjutan yang baik, perusahaan akan memperoleh laba atas investasi yang besar dalam jangka panjang. Ini dia prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di masa depan juga terjamin. Terdapat 3 pilar, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi. Penerapan logistik keberlanjutan. Langkah-langkah penerapan logistik berkelanjutan pada perusahaan, yaitu yang pertama, pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, pengukuran indikator kinerja utama. Yang ketiga, penetapan sasaran. Yang keempat, penetapan prioritas. Yang kelima, rencana tindakan dan eksekusi. Yang keenam, evaluasi.
Nah, ini dia praktik logistik keberlanjutan. Salah satu caranya dengan berinvestasi pada mesin yang lebih ramah lingkungan. Memilih sumber bahan bakar yang baik atau mengupgrade ke model baru mungkin memerlukan banyak biaya pada awalnya. Namun, selain kepatuhan, Anda akan segera menuai keuntungan dari investasi Anda. Contoh khususnya yang pertama yaitu diesel lebih murah, namun emisi CO2-nya 13% lebih banyak dibandingkan gas atau biofuel. Pilih opsi terakhir untuk perlindungan lingkungan dan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, sewa kurir sepeda untuk pengiriman kecil. Yang ketiga, pertimbangan untuk membeli mobil listrik untuk armada Anda atau pilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan tentang relevansi ekologi dengan teknologi rekayasa logistik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.